Baik, selamat malam. Kita ketemu lagi ya di pertemuan ketiga ya, dengan jumlah hari ini karena dua orang yang izin sakit, satu lagi ada acara, jadi kita berapa? 11 ya, 11 nih, nggak apa-apa. Jadi tetap semangat ya, ya. Jadi kita sama-sama belajar. Hari ini kita akan membahas mekanisme perdagangan internasional. Kemudian satu lagi permasalahan ya. Nah, karena saya sedikit merubah RPS-nya, kita sesuaikan dengan urutannya ya. Jadi biar teman-teman uh, belajarnya berurut gitu ya. Jadi makanya sedikit bergeser ininya jamnya ya. Karena kalau kalau kelas yang sebelumnya untuk materi mekanisme sama permasalahan itu saya masing-masing gitu ya. Tapi ini kita kita apa apa mekanisme harusnya minggu lalu, tapi karena waktunya terbatas, jadi kita bahas hari ini. Intinya saya tidak mengejar materi buru-buru materi ya. Jadi biar lebih pelan-pelan tapi paham ya. Tujuannya seperti itu. Sebelum saya lanjutkan ke materinya, ada yang mau ditanyakan dulu dan materi sebelumnya? Dari saya tidak, Pak. Ya, ya. Nanti kalau sambil jalan ya nggak apa-apa, nanti kita diskusi bisa disampaikan gimana kurangnya ya. Kita bisa sharing lagi. Baik, saya share dulu materinya. Nanti boleh bertanya lewat langsung atau chatting silakan ya. Karena sedikit ya mungkin bisa langsung ya. Kalau misalnya memang pas saya menyampaikan mau menulis di chatting boleh silakan. Jadi biar nggak lupa. Nah, kita masuk ke mekanisme perdagangan internasional ya. Nah, artinya mekanisme ini sebenarnya kita ingin melihat seperti apa sih tahapan ya, tahapan kalau kita melakukan perdagangan internasional atau ekspor impor. Nah, tahapan ini atau mekanisme ini tentunya kurang lebih seperti ini gitu ya. Walaupun nanti kalau teman-teman nanti membaca buku referensi yang lain, mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya. Tapi saya ingin mencoba memberikan gambaran seperti ini. Nanti bisa kita diskusikan kalau misalnya pernah membaca atau belajar hal yang sama ya. Nah, mekanisme perdagangan internasional tentunya namanya ekspor impor ya. Tentunya itu bermula dari adanya eksportir dan importir gitu ya. Adanya penjual dan pembeli ya. Nah, tentunya pihak pembeli itu adalah importir, pihak penjual itu ada eksportir. Mereka ini berada di dua negara yang berbeda. Nah, di dalam mempelajari pihak-pihak yang terlibat itu sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, kita masuk ke mekanismenya. Nah, ketika kita masuk ke ekspor atau impor, tentunya diawali dengan ketertarikan importir terhadap barang yang dikirim atau ditawarkan oleh eksportir, atau eksportir menawarkan produknya kepada importir. Nah, ini mana saja bisa terjadi ya, tergantung dari kebutuhannya. Nah, proses tawar-menawar ini itu diistilahkan dengan korespondensi ya, negosiasi. Jadi tentunya diawali dengan korespondensi dulu ya. Korespondensi ya, mereka bisa mengirimkan email ya, penawaran. Kalau sekarang pasti email ya. Kalau dulu mungkin lewat surat gitu ya, atau media media lainnya, tapi yang sekarang sangat-sangat
memungkinkan itu dengan internet, dengan email, atau ada juga yang melihat di websitenya gitu ya, korespondensi. Ketika sudah ada ketertarikan, mereka melakukan korespondensi. Nah, tahap selanjutnya adalah sesudah tertarik dengan barang yang diinginkan, melakukanlah negosiasi. Ya, negosiasi ini tentunya pasti terkait dengan harganya ya. Barang yang mereka minatin, yang diminatin oleh importir, nah, diberi harga berapa oleh eksportir, nah, tawar menawar, negosiasi. Setelah mendapat kesepakatan akan dituangkan dalam sales kontrak ya. Nah, sales kontrak inilah yang akan mengikat si importer dan eksportir. Di dalam sales kontrak itu kurang lebih akan memuat ya aturan-aturan yang mengikat di dalam jual beli barang ini ya. Nah, misalnya ada istilah term of good ya, aturan ketentuan dari barang yang dibeli di sini ya, jumlahnya berapa ya, kualitasnya seperti apa ya, kuantitinya seperti apa, nah itu atur ya. Kemudian term of good, term of payment ya, bagaimana mekanisme pembayarannya ya, apakah dia menggunakan transfer, apakah menggunakan LC, apakah istilahnya upon account ya, dia bayar belakangan setelah barangnya nyampe, apa dengan advance payment, bayar dulu baru barangnya dikirim, atau konsinyasi. Nah, itu diatur dalam term of payment. Kemudian ada term of delivery ya, bagaimana pengirimannya ya, term of shipment-nya, apa pengirimannya bertahap atau sekaligus ya, term of dokumentasinya, dokumennya seperti apa, nah itulah diatur semua di dalam sales contract. Nah, ketika sudah disepakati, ya, kedua belah pihak sudah sepakat dengan akan melakukan pembelian barang dan ekspor impor ini, maka dalam contoh ini kita menggunakan pembayaran dengan LC ya. Tadi saya jelaskan bisa menggunakan transfer juga bisa ya. Jadi dalam hal ini kita menggunakan LC, bukan menggunakan open account, advance payment atau konsinyasi ya. Kita menggunakan LC. Nah, tahapan dari penggunaan LC ini itu namanya letter of credit ya. Teman-teman pasti sudah tahu ya istilahnya letter of credit. Di sini importer akan mengajukan pembukaan letter of credit kepada bank devisa di dalam negeri, di negaranya, itu istilahnya issuing bank. Ya, mereka yang menerbitkan LC-nya. Ya. Nah, kesepakatan LC ini tentunya sudah diatur di dalam term of payment di dalam sales kontraknya. Ya. Menggunakan LC ya, di bank mana, ya, itu sudah ditentukan ya dengan syarat-syaratnya ya. Nah, pada saat pembukaan LC pun itu tidak mudah ya. Artinya dalam artian ini maksud saya adalah ada ketentuan yang harus dipenuhi oleh importir ya. Misalnya dia harus memiliki rekening di bank ini. Ya. Kemudian data-data barang impor yang akan dibeli gitu ya. Semuanya ada di sana sehingga nominal letter of credit itu harus sesuai dengan senilai barang yang akan diimpor. Nah, kemudian setelah disetujui pembukaan letter of credit-nya, selanjutnya, issuing bank akan menyampaikan LC ini kepada advising bank. Ya, advising bank ini adalah bank devisa yang ada di luar negeri, yang memang bank ini adalah korespondensi dari eksportir ya. Itu sudah disepakati di dalam sales kontraknya. Nah, advising bank ini akan menerima LC yang disampaikan oleh issuing bank bahwa untuk pengiriman barang atau ekspor barang atau pembelian barang oleh importer ini dia menggunakan LC. Nah, kemudian advising bank ini akan menyampaikan kepada eksportir bahwa LC untuk pembayaran barang ekspor yang dipesan sudah dibuat oleh importir. Nah, dengan keyakinan itu, selanjutnya eksportir akan melakukan pengepakan barang ya, mempersiapkan barang yang akan dikirim ya. Kemudian barang itu dipak ya, di package ya, kemudian dikirim ke pelabuhan. Nah, pelabuhannya bisa pelabuhan laut atau pelabuhan udara. Nah, tentunya dalam proses
pemuatan barang, ekspor barang ini tentunya eksportir akan membuat PIB ya, pemberian ekspor barang ya. Izin ekspor kalau memang diperlukan, itu akan dicek oleh Bea Cukai, Custom Authority ya. Itu dicek oleh Bea Cukai, apabila sudah memenuhi syarat, maka akan dimuat ke dalam kapal atau pesawat ya. Nah, di dalam pengiriman ini tentunya ada asuransi ya, tentunya tergantung dari kesepakatannya ya. Asuransinya siapa yang bayar gitu ya, menggunakan pengiriman barang seperti apa itu ya. Nah, ketika barang itu sudah dimuat di dalam kapal, kalau dimuat di dalam kapal laut, si pemilik barang, eksportir, dia akan menerima bill of lading, ya, bukti pemuatan barang di dalam kapal laut. Atau kalau dia menggunakan kapal udara, dia akan diberikan airway bill ya, bukti bahwa barangnya kepemilikan barang di pesawat tersebut. Ya. Nah, selanjutnya BL dan airway bill itu akan diserahkan kepada eksportir. Nah, dokumen ini akan digunakan oleh eksportir untuk meminta pembayaran kepada bank, advising bank ya. Nah, di sini akan diserahkan bukti, karena ini menjadi bukti ya, bahwa barangnya sudah muat dalam kapal, sudah siap untuk dikirim ya. Dilengkapi dengan invoice, packing list ya, BPL itu packing list ya, dan dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan di dalam si tadi ya. Nah, ketika surat-surat itu sudah diserahkan, maka bank akan memeriksa ya apakah sudah sesuai dengan syarat LC surat-surat yang ada di sales kontraknya tadi ya. Ketika sudah sesuai, maka advising bank akan membayar senilai ekspor itu kepada eksportir. Jadi sudah aman ya, eksportir sudah menerima pembayaran. Nah, selanjutnya advising bank akan menyampaikan dokumen itu kepada issuing bank ya. Nah, issuing bank akan mengecek ya, dokumen-dokumen tersebut ya, apakah sudah sesuai dengan persyaratan LC-nya, sehingga issuing bank akan membayar senilai ekspor impor itu kepada advising bank ya. Nomor 11 itu ya dibayar. Nah, selanjutnya dokumen tadi akan diserahkan kepada importir ya, importir diserahkan kepada importir bahwa barangnya sudah dikirim ya, ini dokumennya, kemudian importir akan melakukan pembayaran. Nah, pembayaran ini bisa saja mengkreditkan ya rekening yang ada di bank ya, itu dikirim ke bank ya, dibayar ya, dipotong ya, didebet ya. Kemudian selanjutnya ketika dokumen itu sudah diterima oleh importir, maka untuk pengeluaran barangnya importir akan mengajukan proses clearance barang, proses clearance-nya ke Bea Cukai pelabuhan ya. Nah, di sini importir akan membuatkan PIB ya, pemberitaan impor barang dengan self-assessment-nya ya. Jadi mengisi PIB, kemudian membayar ke bank devisa, kemudian memproses pengeluaran barangnya ke Bea Cukai ya. Nah, itu proses atau mekanisme perdagangan internasional ya, dari dari tahap 1 sampai tahap 14. Nah, berikutnya ini sebenarnya penjelasan saya tadi ya. Nah, di sini kita coba lihat kembali ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, inilah penjelasannya ya. Dari pertama korespondensi itu ya, ketika korespondensi ini adalah memberikan penawaran ya, menawarkan barangnya ya, di sana akan mencantumkan jenis barang, mutu, harganya, syarat pengiriman, nah, semuanya ada di situ. Korespondensi ini sangat penting ya, artinya tahap awal bagaimana eksportir dan importir saling berhubungan ya. Kemudian kesepakatan itu akan dibuat di dalam sales kontrak ya, kontrak dagang. Nah, di dalam sales kontrak ini tercantum term of goods, term of delivery, ya,
term of payment pembayaran ya, term of shipment pengiriman, dan term of dokumentasinya ya. Nah, setelahnya penerbitan LC ya, saya tegaskan kembali konteks di sini kebetulan pembayaran menggunakan LC ya. Nah, ketika tidak menggunakan LC berarti pembayarannya langsung ya ke eksportir gitu ya. Jadi tahapan issuing bank sama advising banknya tidak ada gitu ya. Jadi setelah sales kontrak disepakati akan mengajukan pembukaan LC di issuing bank. Jadi setelah kontrak dagang ditandatangani maka importir membuka LC pada bank koresponden di negaranya ya, dan mengirim LC tersebut ke bank devisa ya, advising bank yang ditunjuk memberitahukan tujuan LC kepada eksportir. Kemudian ketika eksportir sudah diberitahu bahwa LC sudah dibuka gitu ya, dan disiapkan, maka eksportir mempersiapkan barangnya ya. Jadi barang yang dipersiapkan ya, keadaan barang yang disiapkan harus sesuai dengan persyaratan yang ada di LC. Misalnya setelah siap barangnya kemudian mendaftarkan dengan membuat PIB, pemberitahuan ekspor barang. Nah, PIB selanjutnya eksportir membuat PIB dan mendaftarkannya ke bank devisa ya, dan menerbitkan surat sanggup bayar apabila barangnya dikenakan penghutang ekspor. Nah, untuk barang-barang tertentu ya, itu kadang ada memang dikenakan biaya ekspor ya, biaya keluar istilahnya ya. Misalnya kalau di Indonesia itu kalau pengiriman rotan ya, rotan atau barang-barang tertentu memang dikenakan biaya keluar ya. Atau barang biji mineral ya, bahan tambang itu dikenakan biaya keluar. Kemudian itu pemesanan ruang kapal ya. Jadi tentunya ya ketika kita mau mengirimkan barang kita harus memesan ruang kapal ya. Pesan ruang kapal ke perusahaan pelayaran ya. Perlu dicek perusahaan, tentunya di sini akan dicari perusahaan yang paling murah ya. Kalau kargo paling murah, kemudian tentunya yang menjamin keamanannya, sehingga barangnya aman sampai di tujuan. Ya. Kemudian pengiriman barang ke pelabuhan atau kargo bandara ya. Eksportir dalam hal ini untuk proses pembuatan PEB, pengiriman barang tersebut, kadang perusahaan itu eksportir itu tidak siap melakukan sendiri ya. Nah, kalau tidak bisa melakukan sendiri, bisa menggunakan jasa PPJK, perusahaan pengurusan jasa kepabeanan ya, atau perusahaan freight forwarder atau NKL ya, itu bisa saja. Jadi mana yang dianggap paling mudah oleh eksportir. Nah, selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi, di pelabuhan itu akan diperiksa oleh bea cukai ya. PIB itu diajukan ke bea cukai, kemudian dicek barangnya. Setelah bea cukai memberikan persetujuan muat, barangnya dimuat ke kapal ya. Pemuatan kapal, kemudian di dalam setelah barang itu dimuat ke kapal, maka akan diberikan buktinya dalam bentuk bill of lading kalau kapal laut, airway bill atau untuk kapal udara, pesawat udara. Nah, di dalam pembuatan PIB tersebut yang ada kalanya importir itu meminta dibuatkan pembuatan surat keterangan asal SKA ya. Nah, SKA ini ada perjanjian yang dilakukan antar negara ya. Ketika misalnya antar negara ASEAN ya, ketika ekspor impornya menggunakan surat keterangan asal yang memang asli dari negara tersebut ASEAN ya misalnya, itu akan diberikan pembebasan biaya masuk ya, atau biaya masuknya nol ya. Asalkan surat keterangan asal atau SKA itu benar gitu ya. Nah itu. Tapi kalau dia tidak menggunakan SKA, dia akan dikenakan tarif biasa, normal. Kemudian akan dilakukan pencairan LC ya, ketika bank dokumennya sudah diterima, BL kemudian RWB sudah diterima, kemudian diserahkan invoice, packing list, nah bank akan membayar atau memberikan pembayaran ke eksportir. Kemudian barang itu dikirim ke negara tujuan ya, ke negara importir. Kemudian pengiriman dokumen oleh advising bank ke issuing bank ya, tadi saya sampaikan bahwa dokumen yang diterima oleh advising bank itu dikirimkan ke issuing bank,
untuk mendapatkan pembayaran dari issuing bank ya. Kemudian issuing bank itu akan meneruskan kepada importir untuk mendapatkan pembayaran. Nah, itu prosesnya ya. Jadi pembayaran ini ya tentunya harus meneliti betul ya dokumen yang dipersyaratkan di dalam LC itu sesuai atau tidak ya. Ketika sudah sesuai baru dipastikan dilakukan pembayaran. Nah untuk clearance-nya ya, custom clearance-nya biasanya ya pertama menghubungi pihak pelayaran maskapai itu untuk mendapatkan estimasi kedatangannya ya. Jadi kapan kita akan menyiapkan PIB-nya gitu ya. Nah tentunya bisa kita menanyakan ke pihak pelayarannya. Ketika kita sudah tahu bahwa misalnya minggu depan akan datang barangnya, nah kita sudah siap-siap tuh membuat PIB-nya karena dokumen sudah kita terima kan. PIB-nya itu sudah kita bisa buat berdasarkan BL atau RW bill, invoice, packing list-nya, SKA-nya, itu bisa kita mengisi PIB, kemudian membayarnya senilai dia masuk dan pajak impornya, kita bayar ke bank devisa, kemudian baru kita ajukan ke bea cukai, ya. Baru akan dilanjutkan dengan proses pengeluaran barang dari pelabuhan. Nah, dalam hal ini akan menukarkan BL atau RW dengan delivery order, ya, PO-nya. Maskapai untuk dapat mengeluarkan kontainer dari gudang ini satu ya di bandara atau di pelabuhan ya, dan membawa PIB sektor pajak ya, ke bea cukai. Nah, di dalam konteks tadi ya, di dalam mekanisme tadi itu kalau diringkas mekanisme atau transaksi yang terjadi ya, itu ada transaksi perdagangan, transaksi pengiriman ya, transaksi kepabeanan, kemudian transaksi transaksi ini tentunya tergantung dengan pihak mana gitu ya. Ketika eksportir dengan importir itu transaksi perdagangan ya, itu ada purchase order, ada invoice, ada packing list ya. Kemudian antara eksportir dengan shipping company dia transaksi pengiriman. Ketika barang itu sudah mendapat pesanan dari importir, dia harus menentukan dikirim lewat mana gitu ya. Nah, dia bisa menghubungi shipping company atau perusahaan pelayaran. Nah, di sisi lain, shipping company dengan importir itu ada transaksinya apa? Ada BL dan BO-nya ya. Karena itu kan ditukar untuk mendapatkan pengambilan barangnya. Ya. Kemudian transaksi antara shipping agensi ya. Nah, di sini kadang kan shipping company itu memang dibantu oleh shipping agensi karena shipping agensi akan membantu terkait dengan transaksi kepabeanan dengan bea cukai ya. Nah di dalam transaksi kepabeanan itu ada istilah RKSP itu rencana kedatangan sarana pengangkut ya. Jadi ketika nanti kita bahas pada saat kita membahas impor ya, itu kita akan kenal dengan istilah rencana kedatangan sarana pengangkut, inward manifest ya, ketika kapal itu akan datang ke Indonesia itu wajib menyerahkan rencana kedatangan sarana pengangkut. Kalau inward manifest itu adalah daftar muatan ya, daftar muatan barang yang akan diturunkan atau dibongkar di Indonesia atau di dalam negeri. Kemudian transaksi kepabeanan lainnya adalah importer dengan custom. Itu tadi penyerahan PIB ya, atau pemberitaan impor barang ya, atau PIBK itu kemudian impor barang khusus. Itu misalnya untuk impor barang, misal barang-barang pindahan ya, barang pindahan yang misalnya teman-teman beasiswa ke Jepang gitu ya, selama 2 tahun, nah setelah selesai kuliah di sana pulang ke Indonesia, kan banyak barangnya ya. Nah itu bisa menggunakan barang pindahan atau PIBK. Jadi tidak dikenakan biaya masuk. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau cepat ya, nanti kalau misalnya ada yang masih kurang jelas, kita diskusikan. Baik, silakan. Saya buka untuk diskusi. Nanti bisa kita ulang ya kalau misalnya tadi dipandang terlalu cepat saya menjelaskan tahapan-tahapan tadi bisa ditanyakan lagi. Silakan yang memulai silakan.
Silakan, Yuda. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Tadi Bapak juga sempat jelaskan untuk pembayaran itu ada menggunakan LC. Nah, itu apakah ada kelemahannya dari pembayaran tersebut, Bapak? Terima kasih. Ya, untuk LC ya. Ya, di dalam penggunaan LC itu dalam teorinya ya, yang teori itu dianggap sebagai yang paling aman, gitu ya. Di paling aman itu kedua belah pihak. Kenapa? Karena ketika barang itu apa? Ketika barang, jadi si importer sama eksportir itu ya, eksportir tidak akan mengirim barangnya sebelum dia mendapat kepastian bahwa importer sudah menjamin di satu bank gitu ya, LC tadi gitu ya. Jadi di issuing bank yang disampaikan adalah advising bank tadi. Nah, sebaliknya importir dia tidak akan dipotong uangnya atau banknya tidak akan membayar kalau dia belum menerima dokumen tadi ya. Dia belum menerima dokumen BL atau RWB, invoice tracking list, dokumen yang dipersyaratkan itu kalau belum diterima dia nggak akan bayar. Jadi sama-sama kuat di sini gitu ya. Ini makanya dikatakan paling aman. Tetapi dia untuk mendapatkan LC itu butuh biaya ya, biaya yang cukup besar ya untuk bayar di banknya, kemudian ada jaminannya di bank gitu ya. Kemudian track record importer kita itu sangat diperhatikan oleh bank untuk bisa menerbitkan LC ini gitu ya. Sama kayak kita mau mengajukan KPR ya, kita mengajukan KPR, kita akan dicek gajinya berapa gitu ya, bekerja di mana gitu ya, ada punya penghasilan lain atau tidak gitu. Kalau tidak cukup nggak dikasih, gitu. Sama seperti itu. Nah, sehingga sama-sama kuat gitu ya. Ketika importer sudah diberikan LC oleh bank, itu importer juga, eksportir juga akan apa, aman gitu ya. Karena oh udah yakin dibayar gitu, asal saya bisa menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan gitu ya. Nah, tetapi kalau teman-teman pernah membaca berita itu ada apa LC apa istilahnya penyalahgunaan LC ya, apa istilahnya LC fiktif ya. Jadi pernah kejadian itu kalau coba nanti di googling ya, LC fiktif ya. Jadi kalau di dalam apa mekanisme tadi ya, coba dibayangkan mekanisme tadi, kalau misalnya terjadi LC fiktif itu kira-kira uh, yang terlibat banyak nggak? Kira-kira gimana? Kalau LC fiktif misalnya, LC-nya palsu gitu ya. Kira-kira yang terlibat banyak nggak? Boleh dijawab ya, menurut. Menurut saya banyak, Pak. Ya, ya. Jadi kenapa? Karena LC itu tidak bisa importer nggak bisa sepihak dia memalsukan ya. Itu bank yang buat gitu ya, bank issuing bank gitu ya. Kemudian issuing bank yang buat dengan persyaratan yang sangat ketat gitu ya. Kalau sampai palsu gitu ya, berarti bank pasti bermain di situ. Nggak mungkin bank nggak bermain ya. Kan yang mengirim bank saya, ya, bank yang mengirim gitu ya. Ketika issuing bank yang mengirim ke advising bank ya, di luar negeri, advising bank itu juga pasti akan mengecek ya. Kalau dia ngecek, nanti dia nggak mendapat pembayaran gitu ya. Ketika barang dikirim gitu ya, mereka nggak di barangnya dikirim, dokumen dikirim, nggak ada pembayaran karena nggak ada apa palsu gitu ya. Jadi ini mungkin terjadi dan pernah terjadi gitu ya. Nah, memang dalam kasus itu adalah ada permainan bank dengan ini ya. Ya, bank dengan importirnya. Karena untuk mendapatkan kredit sebenarnya ya. Tapi kredit impor itu ya, dia mendapatkan si ini tujuannya itu ya. Nggak ada barang yang dikirim gitu, ekspor bodong ya. Fiktif nggak ada ekspor sebenarnya, nggak ada ekspor impor. Tapi kredit keluar gitu. Jadi uang di bank itu keluar, tapi nggak ada pembelian barang apa-apa gitu. Jadi banknya yang rugi gitu. Gitu.
Sampai di sini Bida bisa menjawab? Iya, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Selanjutnya tadi yang raise-nya. Dwi, area studi, keren. Baik, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya tadi Bapak sempat membahas mengenai pemindahan barang dari negara lain yang seperti seperti kayak pindah tempat gitu barangnya atau pindah dari negara lain. Nah, itu kan dikenakan bea masuk juga. Tapi yang saya baca itu bea masuk itu dikenakan untuk setiap barang itu berbeda-beda dan ada tarifnya untuk setiap barang. Nah, jika dia kasusnya adalah dia pindah rumah dan sebagian besar barang yang ada di rumah lamanya dan berada di luar negeri itu dipindahkan juga masuk ke negara Indonesia, itu bagaimana perlakuannya, Pak? Apakah setiap barang itu tetap dihitung kayak per unit barang dihitung untuk biaya masuknya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik, Dwi ya. Jadi prinsipnya gini, impor barang itu, jadi dihitung semua ya per item ya. Buku tarif istilahnya butuh ada istilah BTK ya, buku tarif kepabeanan Indonesia. Itu mencatat semua jenis barang yang ada gitu ya, itu ada tarif biaya masuknya ya. Semua ada. Hanya saja contohnya gini, di dalam judul barangnya ya, istilahnya topi itu tutup kepala ya. Istilah di buku tarif itu tutup kepala yang terbuat dari apa? Dari kain gitu ya, dari plastik, dari karet gitu. Nah, istilahnya itu bukan topi olahraga, bukan gitu. Jadi tutup kepala bahannya apa, untuk keperluan apa gitu, untuk keperluan perang misalnya, atau untuk keperluan kayak helm ya. Helm itu kan tutup kepala untuk pengaman, sebagai pengaman gitu. Nah, konteksnya seperti itu. Jadi buku tarif kepabeanan Indonesia itu memuat semua jenis barang dengan kelompok ya, dikelompokkan sesuai dengan kelompoknya. Misalnya obat ya, atau makanan, atau misalnya kalau binatang ya, kita impor sapi ya, itu binatang hidup kelompoknya. Kalau tanaman nabati gitu ya. Atau misalnya barang kimia ya, atau misalnya uh, mesin-mesin gitu ya. Jadi ada pengelompokannya. Nah, terkait dengan barang pindahan itu, jadi semua barang yang misalnya dulu di Australia gitu ya, memiliki komputer ya, ada baju, ada laptop, semua itu A sampai Z ada 100 item dibuat itu di dalam PIB-nya. Ya, nanti saya tunjukkan contoh PIB-nya. PIB-nya nomornya satu apa, jenis barangnya apa ya. Nanti pos tarifnya berapa itu ada. Jadi berarti buku masuk pos tarif misalnya 430 berapa gitu ya, ada tarifnya berapa gitu ya, ada, semuanya ada. Jadi 100 buku item itu dibuat semua, ya. Semua barang yang kirim itu ke sini dicatat, dicarikan pos tarifnya. Hanya saja karena barang pindahan itu tarifnya 0 ya. Walaupun harusnya 10% untuk barang baru ya, tapi karena barang pindahan itu 0 ya. Nah, itu karena self assessment kita yang buat PIB-nya, ya. Kita yang membuat, kita yang melaporkan, ya kita declare. Nah, ketika nanti diperiksa oleh bea cukai, ya, ternyata ada barang tas baru ya. Nah, tas baru misalnya ya tas barunya dikenakan bea masuk, gitu, ya. Yang lainnya enggak gitu. Tapi kalau tas baru kita anggap sebagai barang pribadinya Dwi ya, memang dipakai gitu, walaupun baru masih bisa dibebaskan ya. Itu jadi ada aturannya berapa pembebasan yang dibolehkan. Tapi kalau barang-barang yang digunakan saat kuliah di sana itu dibebaskan. Itu dia. Bisa dipahami? Bisa, Bapak. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Ya, silakan Kak Dayu.
Mohon izin bertanya, Pak, mengenai issuing bank yang setelah menerima dokumen dari advising bank itu, kenapa pihak issuing bank itu perlu membayar lagi ke pihak advising bank, Pak? Padahal sebelumnya yang dari Bapak jelaskan itu pihak issuing bank itu sudah membayar ke pihak eksportir. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang saya berulang kali menyampaikan sehingga miss nangkapnya ya. Jadi gini, di dalam mekanisme tadi, ketika barangnya sudah dikirim gitu ya, eksportir sudah ke pelabuhan mengirim barang, nah eksportir kan menyerahkan dokumennya ke bank ya, ke bank advising bank di sana ya, di luar negeri, dokumen diserahkan, kemudian advising bank membayar ke eksportir ya, pertama gitu. Nah, kemudian, si bank advising ini kan dia nalangin ini, ya, dia menalangi uang dari importir, importir belum bayar, ya, tapi advising bank yang membayar terlebih dahulu kepada eksportir. Nah, disinilah yang menjadi dikatakan paling aman. Eksportir dan importir itu dia aman sekali barangnya gitu ya. Karena bank yang nalangi dulu gitu ya. Bank yang nalangi dulu ya. Tadi advising bank menalangi uangnya ke eksportir ya. Kemudian dokumen yang dia dapat dari eksportir itu dikirim ke issuing bank ya. Issuing bank ngecek dokumennya, oh sesuai dengan syarat LC-nya. Kemudian issuing bank akan mengganti rugi atau membayar ke advising bank. Udah ya, aman nih advising bank ya, sudah kembali uangnya. Nah sekarang di sisi issuing bank ya, issuing banknya akan menagih ke importirnya ya, menagih, oh ini dokumen sudah nyampe, barang sudah dikirim, tolong dibayar LC-nya gitu ya. Makanya ada issuing bank yang kalau dia tidak mau rugi, si kita importir wajib mempunyai tabungan di sana, dana mengendap di situ ya. Dia nggak mau rugi gitu ya. Kalau misalnya importirnya kabur, ya udah di debit itunya, uangnya gitu ya, importirnya. Jadi sebenarnya kedua bank ini menalangi dulu ya. Advising bank menalangi eksportir ya, issuing bank menalangi importir gitu. Itu ayo. Baik Pak, terima kasih banyak. Selanjutnya Mas Petri, silakan. Masih di mute? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Saya menemukan kasus, jadi misalnya negara Indonesia ini mengimpor barang dari negara lain, misalnya negara Cina, namun negara Cina ini salah kirim gitu ke negara lain, misalnya negara Malaysia. Apa yang harus dilakukan negara Cina dan negara Indonesia, dan bagaimana aturannya jika salah kirim, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Kita mencoba menganalisa dari mekanisme tadi ya. Nah, ketika barang yang dipesan oleh kita Indonesia dari Cina itu ternyata dikirimnya ke Malaysia, gitu ya. Nah, kita kembali melihat sales kontraknya ya. Sales kontrak, kemudian term of payment-nya, term of delivery-nya, term of saat terima barangnya, aturannya seperti apa. Nah, kalau dalam kasus ini ya, asumsinya kita gunakan ya. Asumsinya adalah apakah LC yang dibuat oleh importir itu dokumen sudah benar belum? Misalnya, karena di dalam sales kontrak itu ada port of delivery-nya di mana, ya, pelabuhan muatnya di mana, pelabuhan bongkarnya di mana, ya, port arrival-nya di mana, gitu ya. Jangan-jangan dia salah menuliskan pelabuhannya, dibuat pelabuhan Malaysia misalnya ya, sehingga kan bisa aja asumsinya, oh importer Indonesia dia punya cabang di Malaysia, sehingga dikirim ke Malaysia, kan bisa, kan memungkinkan, itu bisa saja gitu ya. Artinya gini, jangan-jangan memang untuk menghindari
bayar yang lebih mahal gitu ya, lebih murah misalnya dia ke Malaysia dulu baru ke Indonesia gitu misalnya gitu ya, dikirim ke Malaysia. Tapi kalau kasusnya memang salah ya, artinya di dalam kasihnya benar gitu, dokumennya benar, di importernya, yang salah adalah eksportirnya salah mengirim barang ke Malaysia ya. Berarti kalau Malaysianya berarti yang salahnya eksportir, nah berarti eksportir yang harus menanggung nih ya. Jadi gini, kalau dikirim ke Malaysia, eksportir itu belum dapat pembayaran ya. Dia belum, kalau gini, itu dua kemungkinan ya gini. Kalau dalam kasus tadi, kalau misalnya barang sudah dikirim, kebetulan dokumennya itu sudah diserahkan ke bank ya, advising banknya sudah menyerahkan ke ke eksportir dibayar ya, berarti yang menjadi masalah adalah eksportir sudah mendapat bayaran, importirnya sekarang yang menjadi takut ya barangnya apa itu tidak gitu ya. Nah kalau kejadian tadi mau tidak mau ya importir harus nuntut ke eksportir ya. Jadi mau minta kembali bahwa barang itu bisa dikirim kembali ke Indonesia ya. Tapi memang gini, kalau misalnya eksportir sudah dibayar oleh advising bank ya, eksportir sudah aman gitu ya. Sedangkan barangnya tidak sampai di importir ya, dokumennya sudah nyampe gitu ya, dokumennya nyampe gitu, kemudian importir sudah membayar ke issuing bank, ternyata barangnya nggak nyampe gitu ya. Nah, apes nih, berarti importernya apes dia. Dia bisa menuntut ke eksportir dan meminta barangnya, hanya saja kalau eksportirnya kabur ya sudah nggak bisa dikejar gitu ya. Hanya saja diplomasi ekonomi masih bisa ya. Ada istilah arbitrase internasional ya, yang menyelesaikan sengketa dagang internasional itu bisa saja. Hanya saja tadi butuh waktu dan tenaga dan biaya yang besar jadinya untuk menarik itu gitu ya. Gitu, bisa saja sih gini, Indonesia kan mempunyai atas keuangan ya, atas keuangan di kedutaan ada di Singapura, Hong Kong, di Brussels ya, di Jepang. Jadi misalnya di Malaysia kita nggak ada atasnya ya, Singapura ada. Nah kalau misalnya di Singapura ya misalnya, nah kita bisa minta tolong atas kita di Singapura untuk mengecek barang itu sampai di mana gitu. Tentunya kan ada buktinya ya, pemilik barangnya siapa, PT apa gitu, dari mana, dari Indonesia misalnya, bisa saja. Tapi biaya itu siapa yang nanggung ya, harusnya eksportir yang nanggung. Itu strategi. Bisa dipahami? Bisa Pak, baik Pak, terima kasih. Ya. Silakan yang lain. Ya, silakan Saskia. Habis itu Agung Dia ya, kan? Saya Pak ya duluan. Atau... Ya, Saskia. Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Ini kan saya lihat mekanismenya cukup ribet Pak ya, banyak gitu aturnya. Nah, kalau seandainya nih saya mau ekspor pakai ekspedisi, apakah bakal seribet ini juga Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Saskia. Nah, mekanisme itu hanya menunjukkan prosesnya ya, maksudnya tahapannya yang akan dilalui gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan itu kan sedikit ribet gitu. Kalau saya menggunakan ekspedisi bisa. Jadi ekspedisinya yang mengurus ya, namanya PPJK tadi gitu ya. Atau misalnya contoh yang gampang di Bali ya, misalnya Saskia ya, di Bali. Eksportir kita ya, pengrajin kita kan dia nggak mau urusan dengan dokumen-dokumen apa gitu ya. Yang penting barang ada pembeli, barang saya kekirim gitu ya. Nah, peluang itu akhirnya diambil oleh kargo, ya kargo-kargo ini misalnya Bayus Kargo, apalagi tuh 5 Jari, banyak kan Bayu Kargo. Nah, ini kan peluang ya, itu peluang. Kalau gitu ya udah Bapak kalau mengekspor bayarnya sekian gitu ya. Kan ada jasa di sana ya. Tapi barangnya aman sampai di Eropa misalnya. Tapi biayanya itu siapa yang nanggung kan? Nah, ada dua kemungkinan. Nah, kalau kebanyakan yang Bapak tahu ya, kalau pengrajin kita di Bali itu dia nggak mau urusan. Jadi
dia menjual, pokoknya importer yang mengurus ya, membeli di gudang saya, jadi dia mengurus kargonya, mengurus semuanya, biasanya semua dia ngurus gitu ya. Jadi nggak mau tahu ya, itu namanya kalau istilah term of delivery-nya, term of setelah terima barangnya ya, itu dia menggunakan mekanisme ex-work ya. Ya ex-work artinya menerima membeli barang di gudang penjual gitu ya. Jadi semua risiko yang dari setelah barang itu diambil di gudang kita, di gudang penjual ya, itu risiko ditanggung oleh pembeli eksportir. Gitu. Jadi memungkinkan menggunakan PPJK boleh, menggunakan kargo boleh. Jadi mereka yang ngurus gitu ya. Gitu Saskia. Nah, tahapan tadi tujuan saya hanya melihat ya kalau misalnya normal ya, nah itulah tahapannya dari negosiasi, korespondensi ya, kemudian dari pembayaran gitu ya, barang dikirim, nah itulah prosesnya. Sehingga barang yang kita terima itu cukup lama, ya, cukup lama. Kecuali kita membeli satu barang, misalnya kita online shop di Alibaba atau Amazon ya, beli satu buku ya. Kita klik di handphone, tinggal nunggu kirim pos saja gitu ya. Sebenarnya sama ya. Di dalam perjalanan sama sebenarnya ya. Kita pesan di handphone, nah Alibabanya dia menghindari gudangnya, ngirim ke pesawat ya. Kemudian pesawat di Bandara Ngurah Rai ke kantor pos ngirim ke kita, sama sebenarnya. Ya. Nah banknya nggak kelihatan karena transfer, ya, karena dia transfer banknya, ya. Gitu Saskia. Berarti kalau saya ingin mengekspor gitu Pak, Ya. perizinan gitu, tapi cuma satu gitu, satu pak gitu isinya cuma 12, berarti untuk menghemat lebih baik, bukan menghemat tapi untuk mengefisienkan waktu lebih baik berarti saya pakai ekspedisi begitu Pak ya, pakai kargo berarti. Ya, ada barang kiriman namanya Saskia. Jadi misalnya Saskia melalui DHL, ya udah kirimannya lewat DHL. Hanya saja yang kalau DHL kan Saskia nggak perlu izin apa, PB nggak buat gitu ya. Jadi hanya kirim barang kirim pos biasa jadinya. Hanya saja biayanya siapa yang menanggung? Barang sampai di Amerika itu kan ada biaya masuk nanti ya. Nah, itu Saskia harus pastikan bahwa pembayaran dari biaya masuk sana yang nanggung adalah si pembelinya. Atau bisa juga dari karena Saskia yang menyerahkan ke DHL di kantor pos ini, berarti kita minta untuk bayar ongkos kirimnya, ya, freight-nya dia yang ngirim. Jadi minta dulu transfer ke Saskia, baru kita kirim barangnya, ya. Atau dengan kata lain gini, saya mau mengurus barangnya, tapi kasih ongkosnya gitu ya, ya. Jadi pokoknya kita terima bersih di sini. Jadi saya akan beli di saya bantu mengurusnya sampai di sana, tapi biayanya kamu yang nanggung gitu. Seperti itu. Ya. Bisa seperti itu. Terima kasih Bapak, jawabannya sudah cukup jelas. Ya, makasih Saskia. Selanjutnya Gusti Agung Dia, silakan. Selamat malam Bapak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya Pak, kan yang pertama tahapannya itu setelah mekanisme korespondensi itu kan importir menerbitkan LC di bank yang issuing banknya. Saya ingin bertanya, kira-kira berapa lama ya waktu yang diperlukan oleh importir itu untuk membuat LC di bank di issuing banknya? Dan kalau boleh tahu, biasanya apa faktor yang menyebabkan issuing bank itu menolak pembuatan LC dari importir? Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Untuk LC ya, detail nanti kita bahas juga di materi di pertemuan berikutnya gitu ya. Nanti ada khususnya. Nah, tapi saya kasih gambaran. Nah, tadi saya kasih contoh sama halnya kita mengajukan KPR ya, kredit ya. Ya, misalnya kita mau beli rumah gitu ya. Kita beli rumah, kita menggunakan KPR. Nah, ada kan syarat KPR ya. Dia minta slip gaji gitu ya. Slip gaji, SK pegawai kita di mana gitu. Dan alamat, NPP semuanya data rekening
Maka pembayaran wajib mengetahui profil dari kita gitu ya, profil dari kita importer ini. Nah, dia akan tentunya syaratnya pertama adalah importer ini wajib memberikan sales kontraknya, ya. Sales kontrak hasil negosiasi tadi. Kenapa di sales kontrak itu kan termuat ya barangnya ekspor diimpor dari mana, jumlahnya berapa, harganya berapa, itu akan menjadi dasar penerbitan LC. Nah, berapa lama dikerjakan tergantung dari dia bisa memenuhi syarat tadi, ya. Tentunya kalau bank sih sebenarnya gini, yang paling aman adalah banknya, ya sudah kamu harus naruh jaminan di kita gitu ya, atau punya tabungan di kita senilai nilai impor tadi, gitu ya. Atau misalnya jaminan ya, misalnya jaminan rumah atau misalnya deposito dan lain-lain. Nah itu banknya seperti sebenarnya nggak masalah, aman banknya. Hanya saja kalau importernya tidak memiliki jaminan tabungan, nah, itu risiko besar di bank sebenarnya. Ya, because karena tadi kan ketika advising bank itu menyerahkan dokumen ke issuing bank kan harus membayar kan, harus membayar ke advising bank, padahal importernya belum membayar gitu ya. Nah kalau bayangkan kalau importer tidak punya jaminan di situ, nggak punya tabungan deposito misalnya, ternyata importernya kabur misalnya, yang rugi adalah advising bank. Jadi tidak selalu disetujui ya, itu mungkin ditolak karena kalau misalnya portofolio dari importernya tidak bagus, misalnya perusahaannya baru nggak dikenal gitu ya, kita cari perusahaannya tidak meyakinkan ya jangan dikasih. Itu Agung. Baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Oke. Sebenarnya gini, ketika perusahaan itu sudah berjalan lama gitu ya, sudah terkenal, misalnya katakanlah misalnya PT Astra gitu ya, kan sudah terkenal gitu ya, dia membuka LC ya, itu pasti dikasih sama bank, sudah profilnya sudah diketahui. Kemudian misalnya sudah sekian kali impor gitu, jadi akan dipermudah untuk proses LC-nya. Nanti jenis LC bisa kita bahas ya. Ada jenis LC yang bisa digunakan berkali-kali. Jadi sekali aja buat, gitu. Jadi nilainya berapa, nah itu bisa dipakai lagi. Itu Agungnya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak informasinya. Oke, silakan. Silakan yang lain. Waktu ya, silakan Nita. Nita atau Erva. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak. Saya ingin bertanya, tadi Bapak menjelaskan beberapa barang yang dikenakan biaya keluar atau biaya pungutan ekspor. Nah, itu kan contohnya rotan. Jadi saya tertarik ingin bertanya mengapa barang-barang tersebut saja yang dikenakan biaya keluar atau pungutan ekspor. Apa yang membedakan dengan barang-barang yang lainnya, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Nita. Nah, konsepnya gini. Pemungutan biaya keluar atau pungutan ekspor ini dikenakan terhadap barang tertentu. Nah, barang tertentunya pasti ada syaratnya ya. Kenapa gitu ya? Nah, contohnya sumber daya alam mineral ya, kemudian rotan. Nah, kenapa dia dikenakan biaya keluar? Karena untuk menghindari barang bahan baku ini habis dikirim ke luar negeri. Karena gini, logikanya gini, mana lebih baik ya, mana lebih tinggi nilainya kalau menjual rotan atau kursi rotan? Mana yang lebih tinggi nilainya? Kursi rotan apa rotan? Kursi rotan. Pak. Ya, kursi rotan ya. Sebenarnya boleh kalau dalam bentuk produk jadi itu lebih diharapkan gitu ya. Karena nilai jualnya lebih tinggi ya. Nah, kalau misalnya kita ngirim rotan, bahan baku ya, kemudian di Malaysia itu dibuat kursi atau mebel rotan, kemudian diekspor lagi ke Indonesia. Nah, malah kita rugi jadinya. Kita membeli bahan baku yang kita kirim sendiri gitu.
Sama dengan bahan baku mineral ya, biji besi ya, logam apa banyak gitu ya. Nah itu di atau kelapa sawit ya, biji kelapa sawit. Tujuannya adalah untuk menghindari kelangkaan di dalam negeri atau membatasi atau menjaga sumber daya alam kita. Jadi kalau misalnya sumber daya alam kita habis, ya kita akan kesulitan, akan harga-harga jadi mahal gitu ya. Tujuan seperti itu. Jadi pertama membatasi sumber daya alam kita ya, kemudian meningkatkan nilai jual dari barang ya. Ya, nilai kalau barang tadi ya, kalau rotan dengan apa kursi rotan jelas kursi rotan. Atau misalnya biji besi dengan besi gitu ya, beda gitu ya. Kalau biji aluminium jadi aluminium kan jauh sekali gitu ya. Gitu. Itu Nita. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Lanjut lo Erva. Baik Pak, izin bertanya terkait metode pembayaran tadi yang Bapak jelaskan menggunakan letter of credit. Apakah ada Pak metode pembayaran yang lain selain letter of credit, dan apakah mekanismenya itu sama apabila tidak menggunakan letter of credit? Terima kasih. Yes, baik. Nah, sempat saya singgung ya. Nah, itu akan kita bahas di term of payment ya. Nah, term of payment atau mekanisme pembayaran itu ada pertama ada istilahnya open account. Open account itu adalah pembayaran yang dilakukan setelah barangnya diterima oleh importir. Jadi setelah jadi negosiasi korespondensi, terus kontrak setuju, nah kesepakatan pembayaran dengan open account misalnya. Artinya barangnya dikirim dulu ya, barang nyampe diterima di importer baru dibayar gitu ya. Nah bayarnya bisa transfer ya, dibayar gitu ya. Nah mekanisme kedua dia menggunakan advance payment, dibayar di depan gitu ya. Jadi ketika sudah jadi sales kontrak dibayar dulu sama importer, ketika dibayar dan ditransfer baru barangnya dikirim, itu advance payment. Kemudian ada wesel. Jadi dengan wesel dia melalui wesel melalui bank, gitu. Bank yang meneruskan membayar ke importir, ke eksportir gitu ya. Ada selanjutnya dengan konsinyasi. Konsinyasi ketika sudah disepakati, konsinyasi itu adalah barangnya dikirim ke importir. Setelah barang itu laku terjual baru dibayar, ya. Itu konsinyasi. Nah, yang terakhir itu adalah yang LC. LC tadi prosesnya tadi LC. Nah, semua mekanisme pembayaran itu ada plus minusnya ya. Ada kelemahan dan kelebihannya gitu ya. Kalau yang kenapa dipilih LC karena tadi paling aman, artinya importer eksportir tidak mengeluarkan uang gitu ya. Banknya nanggung gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalnya open account tadi ya, kan barangnya dikirim dulu gitu ya. Setelah dikirim, sudah nyampe kalau nggak dibayar gimana? Kita ngejarnya nggak bisa kan? Gitu. Sebaliknya gitu, advance payment, dia bayar dulu, setelah dibayar, barangnya nggak dikirim, rugi kan gitu. Seperti itu. Itu apa? Bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Jadi memang mekanismenya kelihatan rumit ya, tapi ya tadi tergantung kita sebenarnya. Kita mau seperti pertanyaan Saskia tadi, bisa dimudahkan bisa gitu ya. Tapi
Kenapa kadang orang melakukan sendiri karena bisa menghemat biayanya gitu ya. Gitu. Tapi kadang kalau orang memang tidak paham seluk-beluknya, mendingan nyuruh orang yang biasa mengurus gitu ya. Begitu. Kalau konteks yang tadi hanya misalnya kita beli buku gitu ya, ya tinggal pesan lewat online bisa. Tapi konteksnya kalau misalnya kita mengirim dalam jumlah 10 kontainer gitu ya, nah itu ya nilainya besar gitu ya, ya risiko juga besar gitu ya. Dan itu nggak bisa kita, misalnya kita nggak berani lewat orang begitu saja ya, bisa-bisa barang kita hilang kan gitu, karena nilainya besar. Gitu. Apalagi misalnya 10 kontainer, kemudian uangnya sudah kita terima full gitu ya, full M misalnya gitu ya, itu risiko besar kan. Jadi bagaimana barang itu sampai di tujuan dengan selamat gitu. Gitu. Jadi kalau dilihat dari risiko dan keuntungan memang ya seimbang ya. Semakin kecil nilai barang ya semakin gampang kita ini mengirimnya gitu. Karena proses tadi cukup panjang gitu. Bayangkan 10 kontainer ya. Misalnya dari Bali ya, ngirim 10 kontainer ke Surabaya tuh. Balik ke Surabaya berapa jam itu? Kan lumayan kan, lewat Gilimanuk lagi ya. Gilimanuk itu nyebrang lagi kapal gitu misalnya. Kan ya lumayan banget itu prosesnya gitu ya. Makanya ekonomi biaya tinggi itu bisa terjadi, memang terjadi gitu. Tapi kalau bisa menggunakan lewat bandara murah rai bisa, tapi kalau ekspor dengan pesawat kan lebih mahal memang. Tapi cepat nyampainya. Kalau menggunakan kapal laut lama, tapi biaya risiko juga besar. Ya. Ada plus minusnya di sini. Ada pertanyaan lagi? Apa kita lanjut dulu ke permasalahan ekspor impor? Nanti kalau ada bisa digabung ya pertanyaannya ya. Saya lanjut dulu ke permasalahan ekspor impor ya. Karena juga hampir terkait juga dengan setelah mempelajari tadi mekanismenya akan muncul permasalahan ya, bisa muncul. Nah, kita masuk ke permasalahan dalam perdagangan internasional ya, dalam ekspor impor ya. Nah, setelah melihat mekanisme tadi ya, pasti kebayang ya, mungkin sekali ya permasalahannya muncul gitu ya. Jadi sedikit ribet atau rumit gitu ya, panjang prosesnya, banyak yang terlibat. Jadi dari berbagai negara aturan berbeda, nah mungkin saja ya, sangat-sangat mungkin permasalahan itu muncul ya. Nah, permasalahan itu apa saja gitu ya, problem or difficulties-nya apa, kesulitannya apa gitu ya. Nah, di dalam perdagangan internasional itu mungkin saja terjadi ya, permasalahan sangat banyak terjadi. Nah, salah satunya disebabkan oleh apa gitu ya. Nah, tentunya ini permasalahannya pertama distance. Jaraknya kan ya kalau kita bilang jauh ya benar jauh ya. Jadi ini melewati dua negara ya. Nah, misalnya tadi saya sampaikan kita mengirim barang ke Australia ya. Misalnya lewat Indonesia, Australia sudah jauh gitu ya. Kemudian kita dari pabrik kita ke pelabuhan juga cukup jauh gitu ya. Nah, distance jarak ini kita asumsikan antar negara sudah pasti gitu ya. Ditambah lagi dari negara itu sendiri dari pabrik ke pelabuhan juga butuh waktu gitu ya. Nah, ini permasalahan jarak.
Kemudian bahasa yang berbeda. Nah, dengan bahasa yang berbeda ini, kita mempunyai aturan yang berbeda. Kemudian bahasa, misalnya kita dengan bahasa Inggris masih lebih mudah gitu ya. Dan dengan Cina ya, atau Korea, atau Jepang ya, atau negara lain yang kita tidak paham dengan bahasanya. Nah, itu juga bisa menimbulkan masalah. Itu sudah terjadi saat negosiasi ya, saat kita korespondensi. Bayangkan kalau misalnya pihak yang kita ajak bertransaksi itu tidak bisa bahasa Inggris gitu ya. Memang sih ada Google Translate ya, kita kan 2 kali ya. Jadi dia mengirim teks, kita translate dulu, kemudian kita ketik lagi, kita translate, kirim lagi gitu. Jadi butuh waktu ya. Nah, ini sangat berisiko ketika kita salah menerjemahkan. Kemudian risk in transit. Nah, ini ada masalah misalnya gini, ternyata barang negara itu tidak bisa langsung mengirimkan, misalnya mau ke Indonesia ya, dia tidak bisa langsung ke Indonesia. Dia harus melalui Thailand misalnya. Nah, dari Thailand ke sini itu, bagaimana kita menjamin barang kita aman di Thailand, gitu ya, biar sampai di Indonesia. Nah, itu ada risiko transit, risk in transit. Kemudian ada intense kompetisi ya. Jadi kita membahas pertama kali terkait dengan teori ya, gambaran umum terkait kompetisi. Jadi di dalam perdagangan internasional itu sangat-sangat pasti itu terkait dengan kompetisi. Nah, kalau semakin intensifnya kompetisi, semakin intens, tentunya semakin banyak pesaing kita ya. Itu bisa menjadi masalah. Nah, persaingan bisnis itu sangat-sangat itu ya. Kita nggak bisa kawan melawan, kita nggak tahu karena kepentingannya adalah siapa yang menguntungkan ya itu yang diajak gitu ya. Kemudian permasalahan dalam payment tadi sudah kita bahas. Payment tadi ada plus minusnya. Mau menggunakan LC cukup panjang prosesnya, tapi paling aman. Menggunakan account bisa saja, tapi risiko barang tidak dibayar gitu ya, itu bisa saja. Nah, kemudian ada masalah impor dan ekspor, pembatasan ekspor dan impor. Ini terjadi ketika masing-masing negara dia akan melindungi industri dalam negerinya, barangnya gitu ya. Dia akan membatasi impornya dengan tarif yang tinggi misalnya. Kemudian juga bagi negara lain dia membatasi ekspor negara lain masuk ke negaranya gitu ya. Untuk melindungi industri dalam negeri itu bisa terjadi. Kemudian masalah transport dan komunikasi ya. Transport tentunya kalau suatu negara dia tidak memiliki pelabuhan yang bagus ya, yang cepat dan murah, itu kan menghambat. Kemudian komunikasi sama ya, jaringan internet misalnya itu akan menyulitkan. Kemudian keterbatasan terkait dengan informasi perdagangan internasional ya. Misalnya kita ingin melakukan ekspor impor ya, tapi kita tidak banyak paham dengan aturan mainnya, itu juga akan masalah. Ya, bisa-bisa barang kita nggak sampai karena aturan negara tersebut melarang, contohnya. Nah, ini hampir sama ya, jadi saya ambil dari beberapa referensi ya. Jadi tadi masalah distance dan different ya. Ini ini yang tadi kita bahas, hanya dalam bentuk yang berbeda ya. Ini ada tambahan dokumentasinya ya, dokumennya ya. Kemudian ada study of foreign market ya. Kemudian foreign market change, perubahan market pasar. Ya. Nah, ini yang mungkin lebih mudah dipahami ya. Yang sangat sering terjadi ya. Permasalahan ekspor ya. Barang tidak dikirim oleh eksportir ya. Banyak ya kejadiannya ya. Jadi ketika dia menggunakan advance payment ya, dia dibayar, barang nggak dikirim gitu ya. Atau dikirim di mana tidak sesuai. Kemudian barang tidak sesuai dengan pesanan ya, ini sangat-sangat mungkin ya. Jumlah, kemudian jumlahnya kurang ya, kualitasnya tidak sesuai dengan contoh yang diberikan, jenisnya juga atau ukurannya. Ya. Nah, barang terlambat tiba, sangat mungkin juga ya.
Karena kalau menggunakan pesawat mungkin akan lebih on time walaupun ada kemungkinan delay. Tapi kalau kapal laut lebih mungkin lagi gitu. Kemudian barang tidak dibayar, yang pertama ya, barang tidak dikirim atau barang tidak dibayar. Pembayaran terlambat, ya, barang hilang lebih mungkin lagi ya. Barang hilang karena mau melalui beberapa pelabuhan gitu ya, beberapa agen, itu bisa saja. Barang tidak bisa diimpor ekspor karena aturan. Nah, ini saya sampaikan tadi, kita harus pahami dulu ya. Kalau kita mengimpor atau ekspor barang ya, pastikan aturan mainnya memperbolehkan gitu. Kalau tidak jangan, itu akan merugikan gitu. Barang melebihi kuota. Nah, ada aturan negara yang membatasi kuota barang itu masuk gitu ya. Misalnya kuota tekstil atau beras ya, belum kemarin kita bahas. Nah ini itu nggak mungkin masuk kalau udah kuotanya sudah habis. Kemudian fluktuatif kurs. Karena kita menggunakan mata uang asing ya, ketika kita membelinya ketika kursnya naik, ketika pas tiba di Indonesia ya kita bisa bayar biaya masuk mahal gitu ya. Itu ada kemungkinannya. Kemudian biaya pengurusan mahal dan waktunya lama. Nah di sini yang pertanyaan tadi Saskia tadi ya, kalau misalnya kita jual orang bisa gitu ya, cuma yakin nggak dia bisa mengurus ya dengan harganya murah atau mahal gitu ya. Jangan sampai kita mau membuat mempermudah asumsi yang mudah ternyata barang kita tidak sampai gitu. Nah itu perlu dipertimbangkan. Nah ini juga yang sering terjadi ya di dalam penyebab dari permasalahan ekspor impor tadi ya. Nah misalnya lack of knowledge of exchange rate ya. Tadi kita nggak memahami aturan perkembangan kurs tadi ya. Ternyata kita impor saja, kita nggak ngelihat kursnya gitu ya. Ketika tinggi ya kita harus membeli dengan biaya mahal. Kemudian ya, ada juga yang karena bermain dengan bea cukai misalnya gitu ya. Jadi penyelundupan gitu ya, itu juga bisa jadi masalah. Kemudian ada penyuapan ya, tempat-tempat pengeluaran barang misalnya. Kemudian kita sangat kurang paham ya itu ilmu pengetahuan kita terkait dengan pembatasan impor yang masuk ya. Jadi ada kayak tadi ya biaya keluar gitu ya. Kalau kita nggak paham ya bisa-bisa kita pada saat kita menjual barang kita akan mengekspor gitu ya. Karena ada pesanan kita tidak memberitahukan ke pembelinya bahwa ini dikenakan biaya keluar gitu. Itu bisa kita tanggung, kita rugi. Kemudian aturan main ya, aturan main Incoterm ini setelah terima barang itu ya, resiko yang kita beralihnya di mana, siapa yang menanggung ya kita harus pahami. Kemudian record keeping ini pembukuan ya. Jadi pembukuan untuk ekspor impor itu penting karena akan kalau kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh bea cukai itu akan diaudit. Itu juga penting. Nah, kalau kita kelompokkan permasalahan tersebut bisa menjadi dua ya, eksternal dan internal. Kalau eksternal tentunya di luar internal itu perusahaan gitu ya. Nah, kalau eksternal kepercayaan tentang ekspor dan importir. Nah, ini kembali ya, ketika kita yakin kepercayaan dengan ekspor rekan kita, maka kita berani dengan menggunakan pembayaran dengan open account atau open payment berani ya. Tapi kalau kita baru kenal, kita baiknya menggunakan LC pembayarannya. Kemudian masalah pemasaran, marketing itu tergantung banget dengan situasi ya. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri karena pasar ya pemasaran itu sangat-sangat luas ya. Kemudian sistem kuota, kondisi hubungan dagang ya. Tadi saya sampaikan ada beberapa impor barang yang dibatasi oleh negara. Kemudian kondisi hubungan antar negara itu seperti apa ya? Negara kita dengan negara tersebut
menjadi diplomasi ekonomi yang bagus atau tidak. Kemudian keterkaitan dalam keanggotaan organisasi internasional. Ini misalnya ASEAN ya, kalau ASEAN ya kita memang satu kawasan ya, itu sangat ada kemudahan ke pembahasan yang masuk. Jadi itu sangat berpengaruh dengan permasalahan tadi. Kemudian kurangnya pemahaman atas kemudahan yang diberikan ke internasional. Nah, kadang organisasi internasional, kerjasama internasional itu ada kemudahannya ya, pembahasan bea masuk ya. Nah, itu kadang kalau kita tidak paham, kita tidak mengurusnya, kita menjadi membayar yang lebih mahal. Kemudian internal ya. Tentunya bagaimana pengurusan izin ya. Kemudian kemampuan kita memahami transaksi luar negeri, pembiayaan ya, kalau kita nggak punya dana kita bisa minta kredit ke bank misalnya. Atau kita kurang dalam persiapan barang sehingga barang yang kita kirim tidak sesuai kualitasnya dengan yang dipesan. Dan kebijakan ekspor impor yang ada di perusahaan. Ya. Nah ini contoh ya, ini ada contoh dari contoh dari Bank Mandiri ya ketika melakukan sosialisasi terkait dengan ekspor impor. Nah yang kita ingin lihat di sini adalah itu sudah pasti ada perbedaan kepentingan ya, perbedaan kepentingan antara eksportir dan importir ya. Nah di sisi eksportir penjual ya, inginnya ya dia segera menerima pembayaran, bebas dari risiko tidak terbayar, kemudian bebas dari risiko pengiriman. Nah, kalau di sisi importir, kebalikannya, segera menerima barang, bebas dari risikonya barang tidak diterima ya, atau bebas dari risiko pengiriman ya. Jadi disinilah butuh mediasi ya, mediator untuk menemukan kedua kepentingan ini ya. Ini misalnya Indonesia dengan Jepang gitu. Makanya kadang ada kerjasama internasional atau bilateral untuk menjembatani ini ya. Jadi keinginan melaksanakan hubungan perdagangan ini bisa terlaksana. Walaupun terdapat perbedaan kepentingan, tapi bisa dilaksanakan. Cara untuk mencari kontrak dagang ya. Ini bisa menggunakan memanfaatkan buku perdagangan ya, ini bisa juga nah sekarang kan tentunya banyak ya dengan buka website pameran dagang secara online bisa kita cari gitu ya untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli gitu ya. Atau kita memang datang, kalau kita datang ke perusahaan di negara lain kan biayanya mahal, kecuali kita memang sekalian jalan-jalan gitu ya, bisa saja. Atau bisa minta bantuan bank, mengadakan kontak dengan koresponden ya, publikasi dagang ya, misal konsultasi dengan pengusaha dalam bidang yang sama ya, melalui perwakilan perdagangan. Nah, ada misalnya ada Kamar Dagang Industri Kadin kita di luar negeri bisa ya, nah iklan kita pasti. Atau sering kita dengar atau mengadakan expo ya, pameran dagang ya. Jadi biasanya ada di beberapa negara itu ada expo, nah itu bisa kita ikuti. Atau National Export Board, ini di Kementerian Perdagangan. Ini tambahan saja ya terkait dengan marketing ya. Jadi ini kalau kita memang ingin melakukan memudahkan kita dalam menjual barang ya, marketing mix ini bisa kita gunakan ya. Dulu kan hanya 4 ya, product, price, place, dan promotion yang sekarang sudah banyak. Produk, price, yang terus kita jual di mana, promosi, bentuk dari barang kita ya, orang yang menjual ya, atau melakukan proses seperti apa. Nah ini harus sinergi ya. Jadi masalah tempat sekarang udah nggak menjadi ya. Jadi tempat boleh saja dulu, sekarang kita bisa jual online, semua orang bisa tahu. Ya. Jadi kalau dari produk ya kualitasnya, brandingnya, packagingnya ya, after service-nya, garansinya itu dari produk. Dan dari harga, bagaimana kita strategi harganya.
menentukan harganya seperti apa gitu ya, diskon atau paymentnya seperti apa ya. Nah, di mana kita melakukan menjualnya di mana ya, apa channelsnya, mengcover pasarnya gitu ya, lokasinya ya, inventory comfort ini menentukan terkait dengan tempat. Nah, promosi kita melalui apa? Atau menggunakan iklan ya, atau search promotion, atau direct marketing. Nah, ini tergantung dari budget dari perusahaan ya. Kemudian physical evidence dari pabriknya ya, desain equipment, alat-alat furniture seperti apa, itu toko kita misalnya menjual, yaitu itu akan menarik ke pelanggan untuk masuk. People ini terkait dengan orang-orang yang kita libatkan dalam proses baik dari apa terhadap komplain ya, melayani pelanggan, nah itu bisa. Dengan proses delivery-nya ya, prosedur seperti apa. Kadang kan kalau kita membeli barang dengan pelayanan yang bagus, kita akan sangat senang hati ya. Kemudian after service yang baik, itu akan diminati oleh konsumen. Nah, untuk pemasaran kadang untuk marketing itu kan bisa dianggap sebagai biaya atau investasi. Jadi ongkos atau biaya barang ya. Kemudian kita sifat dan tingkat persaingan, kemudian luas dan sifat permintaan. Jadi maksudnya di sini di dalam marketing itu ya, pemasaran itu sangat tergantung dari biaya barang ya, kemudian sifat tingkat persaingan. Jadi kalau semakin ketat persaingan, kita akan semakin intensif melakukan marketingnya, pemasarannya ya. Atau luas sifatnya permintaan ya, semakin jauh covernya, semakin banyak juga promosi yang diharapkan. Kemudian peraturan perdagangan setempat, pembatasan mutu atau volume barang tertentu, kontinuitas produksi barang ya, kemudian negara tujuan barang ekspor, daya saing rendah dalam harga dan penyerahan, daya saing dianggap sebagai masalah ya. Kemudian saluran pemasaran tidak berkembang, kurangnya pengetahuan dan perluasan pemasaran serta teknik. Nah, ini beberapa masalah yang memang misalnya daya saing rendah dalam harga dan waktu penyerahan ya. Jadi kebanyakan ya ketika kita memproduksi satu barang, misalnya kerajinan, ya, kalau memproduksi sedikit ini bagus kualitasnya, tapi ketika kita dibeli dalam jumlah massal banyak ya, nah itu kita sulit membuat satu kualitas yang sama, sehingga daya saingnya menjadi rendah. Itu contohnya. Baik, itu permasalahan ya, dan bisa kita lanjut dengan diskusi. Cukup banyak ya, tapi intinya masalah sangat mungkin terjadi ketika kita melihat proses mekanisme terjadinya perdagangan internasional itu melibatkan banyak orang ya, banyak pihak, jarak yang jauh, negara yang berbeda, aturan yang berbeda, itu sangat mungkin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Putri. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya ingin menanyakan masalah subsidi ekspor. Apakah pemberian subsidi ekspor itu bisa merupakan sebuah permasalahan atau hambatan dalam perdagangan internasional ya, Pak? Terus yang kedua, apakah pemberian subsidi ekspor itu termasuk kebijakan ya, Pak? Seperti itu, Pak. Ya, subsidi ekspor ya, bagi gini, subsidi ekspor itu maksudnya gini, apakah subsidi bagi perusahaan dalam memproduksi barang ya? Jadi gini, di dalam kita belajar nanti tarif bea cukai ya, itu memang ada
kita mengenakan perlindungan terhadap produksi dalam negeri kita terhadap barang impor yang mendapatkan subsidi di negara asalnya, ya. Jadi satu perusahaan yang mendapat subsidi di dalam memproses barangnya itu akan, kalau dia masuk ke Indonesia, kita akan kenakan tarif tambahan, ya, tarif biaya masuk, ya. Itu kita kenakan biaya masuk tambahan. Kenapa? Logikanya seperti ini. Nah, kalau perusahaan pabrik, misalnya pabrik Krakatau Steel kita, ya, pabrik baja kita, mendapat subsidi dari pemerintah, berarti kan dia bisa memproduksi barang dengan harga lebih murah, kan dibantu pemerintah. Nah, kalau barang kita lebih murah, berarti kan kita bisa menjual lebih murah ke ekspor, kan, ke luar negeri. Nah, negara lain yang tidak disubsidi oleh negaranya akan kalah harganya, lebih mahal, ya, sehingga kalah daya saing, ya. Makanya subsidi itu bukan dilarang, ya, karena subsidi kan negara sendiri yang memberikan, ya. Tapi bagi negara lain itu membuat harga barang negaranya jadi lebih mahal, sehingga dia dikenakan biaya masuk tambahan, ya, biaya masuk biaya masuk tambahan untuk melindungi industri dalam negerinya. Nah, tadi pertanyaannya, apakah boleh? Nah, karena negara kita yang negara masing-masing yang mengatur boleh saja. Tapi bagi negara lain itu ditentang. Jadi dia akan nyari, ya. Misalnya baja kita subsidi, ya. Kalau misalnya kita ngirim ke Eropa gitu, ya, ke Belanda misalnya, dia tahu misalnya Krakatau Steel kita mendapat subsidi, itu akan dinaikkan tarifnya dari biaya masuknya di situ. Gitu, Putri. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Kita absen dulu, ya, Sion, ya, biar nggak lewat waktunya, ya. Nanti kita lanjut dengan ada absen sambil langsung, ya. Saya buat selesai dulu, ya, absen, ya. Ya, silakan. Lanjut ke tadi Putri sudah, ya. Ayu Windiari nih. Nah. Selamat malam Bapak. Mungkin pertanyaan saya hampir mirip dengan Putri. Yang pertama terkait ada suatu negara atau kebijakan suatu negara yang menjual barangnya lebih murah di luar ketimbang di dalam negeri sendiri. Kemudian mungkin itu akan menyebabkan suatu permasalahan, ya, dengan negara lain. Nah, sehingga akan sulit terjadinya impor, ya, di negara dengan kebijakan tersebut. Contohnya Jepang seperti itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, apabila ada pertikaian atau sengketa antar dua negara, kan harus ada mediatornya. Nah, apakah ada lembaga yang menjadi mediator untuk sengketa tersebut? Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Ya, baik. Terkait dengan yang pertama, terkait harga barang lebih murah di dalam negeri, lebih mahal di dalam negeri, ya, lebih murah ke ekspor gitu, ya. Nah, itu memang terjadi, ya. Kita akan kenakan dumping namanya, ya. Yaitu namanya dumping, ya. Jadi kita akan mengenakan tarif tambahan, ya, anti dumping di sini. Jadi ketika suatu negara, misalnya Jepang, ya, dia menjual televisinya di sana harga misalnya 40 in itu 5 juta, ya, tapi di ekspornya 2 juta gitu, ya. Nah, itu ketika kita sudah mengetahui bahwa barang itu lebih mahal di negaranya, kita akan mengenakan tarif anti dumping, ya. Jadi pertama dia biaya masuk biasa, ya, misalnya biaya masuknya 10%, ya, untuk televisi. Terus biaya anti dumping. Jadi
akan dua kali kena tarif ya. Tarif biaya masuk normal dan tarif biaya masuk tambahan gitu. Itu memang terjadi ya. Itu Widiari. Kemudian yang kedua, kalau terjadi permasalahan ya, gimana penyelesaiannya gitu ya? Ya, sengketa dagang ya. Nah, tadi sempat saya singgung, itu ada arbitrase internasional ya, itu yang menjembatani permasalahan yang terjadi ketika terjadi ekspor impor yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua pihak gitu ya. Jadi itu arbitrase internasional. Memang akan butuh biaya, butuh waktu gitu ya. Tetapi kalau nilai barangnya cukup besar, kenapa tidak gitu ya? Itu bisa dilakukan gitu ya. Hanya saja kalau misalnya nilai barangnya kira-kira kalau kita ngurus lebih mahal daripada nilai barangnya, ya kadang orang ya sudah dianggap lebih baik dilepas saja gitu. Gitu ayo. Silakan kalau mau ditambahkan. Baik Pak, terima kasih. Tapi mungkin penjelasan yang pertama bisa diulang Pak. Berarti yang untuk dumping tadi itu diperbolehkan, tetapi nanti ada apa tadi anti dumping gitu Pak ya? Ya, gini. Jadi negara kita itu menyiapkan mekanismenya, ada istilahnya biaya masuk tambahan ya. Nah, biaya masuk tambahan itu salah satunya adalah tadi tarif biaya masuk anti dumping ya. Nah, anti dumping itu akan dikenakan ya. Jadi Kementerian Keuangan dia menerapkan akan mengeluarkan aturan tarif anti dumping untuk barang ABCD gitu ya. Tetapi kita akan mengenakan tidak sembarangan. Jadi biasanya prosesnya cukup panjang. Jadi ketika ada produk impor ke kita gitu ya. Nah, biasanya yang rugi itu kan perusahaan ya. Perusahaan yang teriak gitu, industri yang teriak. Nah, biasanya industri akan mencari informasi barang ini dengan merek yang sama di negaranya dijual berapa. Kan bisa di-searching di ini ya. Google kan bisa ya. Di negaranya berapa dijual. Nah, ketika sudah mendapat bukti yang jelas bahwa harga barang di sana lebih mahal daripada jual ekspornya, nah itu akan diterbitkan keputusan tarif anti dumping untuk produk ABCD gitu ya. Nah, ketika dia masuk di Indonesia, pertama dia dikenakan tarif biaya masuk normal, ya 10% misalnya, kemudian ditambah 5% lagi tarif anti dumping. Jadi kenapa dikenakan? Biar harganya jadi mahal ya, jadi mahal. Jadi harga barang lokal kita masih lebih murah gitu. Jadi kita harapan kita kan kita membeli produk dalam negeri ya, bukan membeli produk impor. Gitu Widiari. Terima kasih Bapak, cukup jelas. Sama-sama. Silakan Putri. Silakan Putri. Saya sudah bertanya. Bukan ngasih ini ya. Apa rasanya masuk? Silakan tadi siapa yang katakan lagi? Jadi biaya masuk itu ada anti dumping, tindak pengamanan, biaya masuk pembalasan. Satu lagi saya lupa yang subsidi ya. Nanti kita pelajari sih di bagian undang-undang ini ya. Pada saat kita membahas undang-undang ya. Nanti sampai saya lihat yang masuk. Kita lihat dulu ya. Sampai misalkan kalau ada pertanyaan ya, sampai saya cari biaya masuknya. Malam Pak, boleh nanya lagi Pak? Iya, jalan. Waktu masih banyak. Kemarin kan sempat saya dapat
edaran Pak ya dari kantor pusat terkait PPN. Nah di situ disebutkan HS. Nah bisa HS itu apa sih Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, HS itu harmonized system ya. Harmonized system itu tarifnya namanya. Ya. Jadi HS itu harmonized system, artinya gini. Negara-negara di dunia ya bea cukainya itu tergabung dengan World Custom Organisasi ya WCO, Organisasi Bea Cukai Kepegawaian Internasional, dia membuat suatu kesepakatan terkait dengan tarif harmonized system ya. Nah, harmonized system atau cara penentuan tarif itu disamakan ini. Bagaimana sih cara kita mengelompokkan tarif biaya masuk itu namanya HS. Nah, HS ini ada 8 digit ya. 8 digit nanti bisa di googling ya. Digitnya dulu 10 digit kemudian bergeser ke 8 digit. Nah, 6 digit pertama itu tarif WCO ya. 8 digit itu ASEAN dan Indonesia. Jadi ada 8 digit. Jadi misalnya biaya masuk tarif HS-nya apa namanya HS-nya gajah gitu ya 01, 05, 00, 00 gitu misalnya. Nah itu AS ya apa IUDR ya. AS itu harmonized sistem tarifnya. Jadi kode HS-nya berapa? Jadi kode HS-nya misalnya apa 08, 00, 00, gitu. Jadi 8 tarif. Jadi yang 2 digit pertama itu BAB ya, kemudian 4 digit ke berikutnya itu adalah posnya, yang ke-6 sama ke-8 itu subpos namanya. Gitu. Jadi pengelompokan barangnya seperti itu. Apa namanya yang masih ragu yang di surat komunikasi pusat itu? Enggak Pak, cuma saya mau nanya apa itu HS karena kan ada nanti kedepannya kan ada perubahan tarif PPN tuh Pak, jadi mengacu pada kode HS tarifnya seperti itu sih, jadi saya bingung ya, HS itu apa gitu. Jadi gini, apa di dalam buku tarif kepegawaian Indonesia itu BTKI itu kan BTKI itu adalah bahasa Indonesianya dari HS Harmonized System ya. Nah di dalam BTKI ini akan ditentukan barang A gitu ya. Biaya masuknya berapa, PPN-nya berapa itu ada di sana. PPN BM itu ada semua di sana tarifnya. Nah, artinya tadi jadi impor atau PPN tadi mengacu HS kan, nah, mengacu kepada tarif biaya masuk tadi gitu. Nah, kalau PPN atau PPN BM yang bisa berubah seringkali berubah ya, dikasih tanda bintang di situ. Nah, bintang itu mengikuti aturan terbaru dari Menteri Keuangan. Gitu. Jadi misalnya teman-teman nanti bekerja di bagian ekspor impor ya ketika menghitung mencari tarifnya, apa namanya, kita cari dulu di buku tarif ya. Ketika nanti ada tanda bintang gitu ya, tapi pakai aturan terbaru. Jadi jangan sampai nanti aturan sudah berubah ya, misalnya PPh-nya dulu 7,5%, sekarang udah 2,5% ya. Jadi itu kita pakai yang terbaru. Nah untuk biaya masuk tadi ini saya sudah ketemu ya, biaya masuk anti dumping. Nah itu untuk negara yang menjual harganya lebih mahal dalam negeri. Nah biaya masuk imbalan itu negara yang memberikan subsidi terhadap barang ekspornya. Kemudian biaya masuk tindak pengamanan itu kalau terjadi importasi barang yang cukup melonjak ya, sehingga mengganggu industri dalam negeri. Kemudian biaya masuk pembalasan ya, yang pembalasan ini adalah gini, ketika kita misalnya ekspor kopi ke Belanda gitu ya, kita dikenakan tarif 50%. Sedangkan kalau Malaysia ngirim ke Belanda cuma 20%. Itu kan berarti tidak sama kan? Tidak equal treatment ya. Nah, kalau misalnya kita balik, nah kalau misalnya ada impor kopi dari Belanda, kita kenakan 50% gitu. Jadi pembalasan di situ.
Ya, itu contohnya. Nah, itu negara dimungkinkan ya, karena itu masing-masing negara berhak untuk melindungi industri dalam negerinya. Silakan kalau masih ada yang bingung atau hal lain ya boleh ya. Kalau kayak tadi Yudiari ada yang di kantornya pernah terkait dengan biaya cukai boleh. Bisa dipahami materinya? Jadi yang pertama kan mekanisme ya. Nah, tahapan itu kalau dijabarin satu-satu panjang juga sih sebenarnya, tapi saya ingin menggambarkan dulu tahapan seperti itu, nanti masing-masing tahapan itu ada materi tersendiri sebenarnya ya. Misalnya di LC-nya sendiri ya, korespondensinya sendiri, share kontrak sama korespondensi gitu ya. Kemudian di term of payment-nya sendiri ya. Jadi ekspor impornya sendiri itu ya. Gitu. Jadi ketika bisa membayangkan mekanisme itu, di sanalah kita bisa belajar lebih dalam lagi. Jadi di sini materi ini adanya di sini gitu ya. Materi ini butuhnya di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi minimal dihafal dulu ya. Dihafal dulu tahapannya itu. Nanti kalau sudah dihafal baru kita masuk ke masing-masing itunya, masing-masing mekanismenya. Nah, kemudian kalau permasalahan kan ya tadi karena rumitnya, karena panjang, rumit, dan banyak sekali aturan di dalam ekspor impor itu, makanya muncul masalah gitu ya. Itu poinnya di sana sih ya. Ada yang masih ragu? Masih ada yang bingung? Silakan kalau masih ada. Masih ada? Cukup? Kalau dari saya sudah cukup jelas, Pak. Ya, baik, jelasnya. Yang lain? Cukup? Dari saya juga cukup, Pak. Dari saya sudah cukup jelas, Pak. Dari saya juga, Pak. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, bisa kita akhiri ya. Jadi silakan dibaca-baca kembali ya, baca kembali. Nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup, nah, boleh ya. Nah, atau minggu depan bisa kita bahas kembali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Terima kasih banyak.